Sobat BMKG, kembali dalam program Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Bibit siklon tropis 90W terpantau di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 15 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1007 mbar bergerak ke arah barat laut. Diperkirakan potensi bibit siklon tropis 90W untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Sementara itu, bibit siklon tropis 98S terpantau di Laut Arafuru dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum sebesar 1003,9 mbar bergerak ke arah barat daya. Diperkirakan potensi bibit siklon tropis 98S untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan dalam kategori rendah. Dampak tidak langsung bibit siklon tropis 90W terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan antara lain hujan sedang hingga lebat disertai dengan angin kencang di wilayah Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian gelombang laut tinggi dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter antara lain di wilayah Kepulauan Sula bagian utara, Laut Maluku bagian selatan, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Bitung hingga Likupang, perairan Kepulauan Sitaro, dan Laut Seram bagian timur. Kemudian gelombang laut tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter, antara lain di perairan Kepulauan Sangihe hingga Kepulauan Talaut, kemudian di perairan Halmahera Barat bagian utara, perairan Morotai bagian utara, kemudian di Laut Halmahera, perairan timur Halmahera, kemudian di perairan utara Papua Barat hingga Papua, Samudra Pasifik utara Halmahera, dan di Papua Barat. Kemudian gelombang laut tinggi dengan ketinggian 4 hingga 6,5 meter di Samudra Pasifik utara Papua. Sementara itu, dampak tidak langsung bibit siklon tropis 98S terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan antara lain hujan sedang hingga lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kemudian angin kencang antara lain di wilayah Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya, gelombang laut tinggi dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter antara lain di wilayah perairan Laut Banda bagian utara, perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, perairan Fakfak, perairan Kaimana, perairan Amamapare hingga Agats, Laut Arafuru bagian timur. Selanjutnya, gelombang laut tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter antara lain di Laut Banda bagian selatan, kemudian di perairan Kepulauan Sermata hingga Kepulauan Tanimbar, di perairan selatan Kepulauan Aru, dan di Laut Arafuru bagian tengah dan timur Kepulauan Aru. Kemudian, gelombang laut tinggi dengan ketinggian 4 hingga 6,5 meter di Laut Arafuru bagian barat. Berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku untuk tanggal 6 April 2023 berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Kemudian untuk tanggal 7 April 2023 berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Selanjutnya, untuk tanggal 8 April 2023, berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Karena itu, kami himbau kepada Sobat BMKG untuk waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui informasi cuaca.